pandangan ini kita sampaikan kepada 3 cawapres. Tapi yang mengkonfirmasi untuk hadir malam ini adalah saya tetap ya mengirimkan salam buat nomor 2 yang kebetulan tidak sempat hadir. Padahal saya yakin dia mampu untuk ikut berdebat. Siap juga Bang Adian. Menurut saya siap. Orang jadi wakil presiden saja siap, masa cuma debat nggak siap? Kan ini cuma kesempatan untuk memperlihatkan bahwa dia mampu mengendalikan akal dan mental. Cuma itu. Katanya mewakili generasi muda. Diundang sama TV One. Buat debat kagak datang. Bagaimana mengurus negara? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat semuanya dimanapun juga berada, sedikit kita bergeser isu Pilpres. Kayaknya lagi rame-ramenya ini. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu, beberapa malam yang lalu, TV One pernah melakukan acara debat untuk sesama calon wakil presiden, dan salah satunya yang tidak hadir itu adalah Gibran Rakabuming Raka yang merupakan perwakilan dari Gen Z. Tetapi ternyata kemudian banyak orang yang kecewa dengan Gibran, terutama para Gen Z, karena merasa tidak diwakili oleh Gibran. Ya mungkin karena menganggap Gibran ini masih muda, masih minim pengetahuan, dan terbukti dengan tidak hadirnya di dalam acara debat tersebut. Boleh jadi dia takut ketika hadir dalam debat itu mempengaruhi elektabilitas daripada Pak Prabowo, dan saya kira sebagai bagian daripada trik politik Gibran, saya kira sah-sah saja ya, sekalipun menjadi ocehan banyak orang. Salah satu yang paling menohok adalah bagaimana reaksi Rocky Gerung, selain daripada para netizen yang begitu luar biasa bereaksi terhadap ketidakhadiran Gibran. Kita simak satu-satu bagaimana reaksi para netizen termasuk Rocky Gerung. Di sini kita bisa lihat ya di TV One News. Tak hadir dalam dialog interaktif TV One bersama 2 kandidat cawapres dan Prof. Mahfud. Terima kasih, apresiasi yang luar biasa untuk kedua cawapres kita. Bukankah kita sedang merencanakan masa depan? Harusnya mari kita berdebat. Saya justru kasihan dengan Gibran. Kenapa? Karena kemudian dia menjadi objek bully. Padahal saya yakin dia mampu untuk ikut berdebat. Siap juga Bang Adian. Menurut saya siap. Orang jadi wakil presiden saja siap, masa cuma debat nggak siap? Kan? Kenapa? Ya, kan kasihan. Saya tetap ya mengirimkan salam buat nomor 2 yang kebetulan tidak sempat hadir. Gibran Rakabuming Raka, mudah-mudahan. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Jam 9 pulang ya, saya mau tidur. Anak muda kayak kita ini sebagai pemilih aktif pasti dong ngarepin keterlibatan calon capres dan cawapres di berbagai forum. Termasuk dialog antar cawapres semalam tuh yang ada di TV One. Nggak hadirnya Gibran ngebuat kita jadi ngeliat kayaknya dia kurang responsif ya sama keinginan dan keprihatinan generasi muda kayak kita-kita ini nih. Pemilih muda kan harusnya cenderung mencari keterbukaan dan keterlibatan langsung dari calon-calonnya kan. Jadi menurut gua absennya Gibran di acara dialog semalam tuh mungkin emang nggak peduli aja sama suara dan aspirasi pemilih muda kali ya. Apakah calon yang tidak hadir dalam beberapa forum ini benar-benar memahami isu-isu yang relevan buat generasi muda kayak kita sekarang? Mari berdiskusi. Padahal ini kan kesempatan buat Gibran membuktikan kalau dia itu siap untuk debat. Kan dari KPU sudah memutuskan kalau Pilpres 2024 ini tidak ada debat khusus cawapres. Pada momen ini TV One mengundang 3 cawapres untuk hadir dalam dialog interaktif. Ini Gibran justru malah nggak hadir. Yang hadir cuma Prof. Mahfud dan Gus Muhaimin. Ini kan semakin memperkuat pandangan masyarakat kalau Gibran itu sebenarnya memang nggak siap. Dia itu belum siap menjadi cawapres. Sudah banyak blunder yang dilakukan kemarin, yang seharusnya asam folat malah dia nyebutnya asam sulfat. Ya tolonglah tim kampanyenya beri masukan itu cawapresnya ya. Katanya mewakili generasi muda. Diundang sama TV One. Buat debat kagak datang. Bagaimana mengurus negara? Ya nggak?
Kalau kata Ngabalin kan negara ini terlalu besar, harus dipimpin sama orang yang kuat. Lah kuat dari mana? Iya nggak? Diundang sama TV One aja kagak datang. Terus kalau kita kembali lagi, kalau kata Mahfud MD nih bilang kalau nggak ada korupsi, negara kita, setiap warga negara akan mendapatkan 20 juta. Nah, kalau dia yang mimpin, gue ngeri nih, 20 juta gue hilang, ya. Gue kagak bakal dah milih dia dah, kalau gitu dah. Sebetulnya yang bodoh ini, yang pelangap-pelongo ini, yang dukung entah si belimbing sayurnya ini. Karena kalau belimbing sayurnya diajukan debat, jadi turun elektabilitasnya Prabowo ini. Karena jawabannya asam sulfat, susu. Belimbing sayur suruh debat, suruh bikin rujak aja, mie rujak kecut. Diundang sama Fakultas Muhammadiyah, kagak berani. TV One ngacir. Jadi kita membayangkan bagaimana siapapun orang yang masuk di dalam wilayah publik, dia mesti bisa menghadapi publik, kan namanya juga tokoh publik tuh. Jadi menghindar itu artinya ya berupaya untuk cari selamat. Ya kalau mau cari selamat ya jangan masuk di dalam urusan publik, kan dasarnya itu. Tapi netizen itu udah keburu merumuskan bahwa saudara Gibran mungkin merasa bahwa dia akan dicincang lagi atau di roasting di media massa. Ya nggak ada soal. Memang orang akan bertumbuh sudah di roasting. Kan maksudnya begitu kan. Jadi nggak mungkin seseorang itu tampil dengan leluasa kalau dia tidak diuji dengan cara yang agak kasar misalnya. Itu artinya dia hanya ingin meloloskan diri tanpa diuji kan. Itu juga palsu tuh. Harusnya tuh naik panggung aja. Toh 2-3 kali juga nanti dia biasa mengetahui cara mengatasi kegugupan semacam ini, cara untuk ngibul tapi metodologis ya semacam itu, kan gampang kan. Debat itu nggak perlu harus masuk akal, yang penting mampu untuk mengendalikan pembicaraan dan masuk dalam hal-hal yang betul-betul substantif itu. Nggak semua orang juga yang naik panggung debat kan ada ilmunya atau punya pengetahuan yang memadai kan. Kan ini cuma kesempatan untuk memperlihatkan bahwa dia mampu mengendalikan akal dan mental. Cuma itu. Soal substansi itu belakangan lah, gampang kan. Substansi itu bisa dipakai PowerPoint, walaupun orang yang pakai PowerPoint seringkali no power, no point at all itu. Tetapi ini kesempatan untuk saudara Gibran itu menunjukkan bahwa dia akan menyumbang suara pada Pak Prabowo. Kan suara Gen Z kan dimungkinkan dari Gibran. Ya kalau Pak Prabowo nggak ada tambahan suara dari millennials dan Gibran, ya mestinya jangan jadikan Gibran dong sebagai wakil presiden. Jadi sangat wajar kalau kemudian banyak orang hari ini yang meragukan kapasitas Gibran ya. Tetapi memang dari usianya juga yang masih muda, cenderung memang dikarbit. Apalagi kalau kita dengar bahasanya mantan wali kota Solo ya, yang juga ketua PDIP di sana Pak Rudi. Bagaimana kemudian terkesan waktu Gibran maju menjadi wali kota dulu itu di kandang pasar oleh Pak Jokowi, dan baru kali itu katanya Pak Jokowi datang ke rumahnya Pak Rudi pasca menjadi presiden hanya karena urusan Gibran, sehingga kemudian mempeto calon yang sudah dicalonkan oleh PDIP sebelumnya, yaitu Pak Purnomo maksudnya. Nah, kapasitas itu kemudian terlihat jelas bahwa akhir-akhir ini ketika Gibran mulai masuk lagi menjadi calon wakil presiden dengan berbagai macam cerita di belakangnya, termasuk bagaimana MK menjadi bulan-bulanan karena kesannya dipaksakan dengan merubah aturan yang ada. Dan kita tahu beberapa hari yang lalu juga asam folat pun juga dianggapnya sebagai asam sulfat, dan itu menjadi bulan-bulanan juga oleh netizen. Artinya memang ketidakhadiran Gibran di TV One untuk berdebat atau untuk berdiskusi dengan Pak Mahfud dan Pak Muhaimin ini juga mengkonfirmasi bahwa memang Gibran ini masih sangat minim pengetahuan, minim literasi. Tetapi setidaknya apa yang digambarkan oleh Rocky Gerung itu bisa menjadi pelajaran buat Gibran ke depan, bahwa orang berdebat itu tidak harus menguasai masalah, tetapi bagaimana metodologi berdebat itu yang harus
dikuasai. Setidaknya ya mungkin ala Rocky Gerung lah. Kadang-kadang Rocky Gerung ini kan tidak paham persoalan, tetapi mampu meyakinkan orang dengan apa yang dia sampaikan seolah-olah itu sangat substansi penyampaiannya, padahal itu hanya permainan kata-kata belaka. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.